Oke. Oke, mangga KM. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadia atas waktu dan kesempatannya. Halo teman-teman semua. Kalau kemarin saya jadi di kursi MC, sekarang saya di kursi yang ngasih materi ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Mukhlisidin atau teman-teman bisa panggil M aja gitu ya, biar gampang. Di hari ini saya akan cerita-cerita sedikit tentang judulnya itu apa game designer itu cuma bikin ide gitu ya. Nah, ini bagian dari sekelumit materi yang ada di course Basic Game Design yang ada di Agate Game Course Batch 7. Nah, harapannya teman-teman mungkin konteksnya kenapa ya judulnya ini karena rata-rata orang itu secara umum gitu ngerasa game designer itu cuma ngide aja, idea guy gitu ya. Jadi orang yang bikin ide terus yang ngerjainnya tetap programmer-programmer juga nih gitu kan. Nah, apakah hanya seperti itu? Nah, kita hari ini akan melihat apakah sebenarnya game designer cuma bikin ide atau ada hal yang lain. Oke, gitu aja dari saya. Kita mulai ya teman-teman. Pertama-tama ngasih konteks dulu nih. Nah, kan yang dikenal tadi ya, programmer itu menghasilkan baris-baris ini nih, yang di sebelah kanan gitu ya. Nah, ini baris-baris ini, terus orang kalau dikasih lihat ini pasti, oh itu kerjanya programmer tuh. Kalau misalkan ada orang terus nunjukin, saya bikin ini, oh kamu pasti programmer ya, kayak gitu ya. Pasti pasti langsung asosiasinya udah terbiasa kayak gitu, karena udah lihat barang-barangnya gitu ya. Oh, itu ya namanya programmer tuh gitu ya. Terus lanjut sekarang yang kedua adalah, nah kalau orang ada nunjukin ini barang saya bikin ini nih, yang tengah-tengah ini terus atau di sisi lain ada yang barang orang nunjukin saya tuh kerjanya bikin kayak gini, oh dia langsung bisa nangkep, oh kamu tuh game artis ya atau artis ya kamu ya karena kamu bikin hal-hal seperti itu gitu. Orang-orang tuh udah langsung ngeh tentang hal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya namanya apa sih yang tadi itu gitu ya? Mungkin orang-orang udah bisa nangkep gitu ya. Kalau game programmer yang baris-baris tadi itu namanya source code. Sementara kalau game artis dia tuh ngehasilin kalau nggak gambar ya tuh yang 2D atau dia bikin namanya model 3D gitu ya. Udah tahu tuh, udah tahu wujudnya, udah tahu namanya. Jadi kalau dikasih tahu ke orang, orang tuh bisa cepet ngertinya. Dan umumnya gitu ya orang-orang itu ketika dibilang game programmer udah bisa kebayang oh ngerjanya apain pasti kamu kerjanya ngoding ya terus oh, game artis kamu ngerjanya ngegambar ya gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau orang-orang ini gitu ya game designer dia tuh menghasilkan apa namanya gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih ke teman-teman kira-kira ya kalau menurut teman-teman silakan teman-teman buka slido.com ya. Saya pengen tahu sih menurut teman-teman game designer itu nama barangnya tuh yang dibikin tuh apa namanya. Silahkan buka teman-teman atau bisa di-scan aja nih ya yang ada di layar. Di-scan terus teman-teman ngasih pendapat teman-teman semua kira-kira game designer itu ngerjain apa. Nah, bagi teman-teman silakan Silakan ya HP-nya buka dibuka. bisa buka Slido terus dimasukin aja apa pendapat teman-teman. Slido atau HP ya, HP Ya, terus pakai scan HP-nya Mas. gitu. Oke, ini saya mau masukin ya. Oke. Oke, ini saya akan masukkan ke sini dulu si PPT. Oke. Nah, ini nih udah kelihatan harusnya. Nah, ini wah berpendapat ya. Ada yang bikin GDD, design documentation, ada bikin alur game, terus ada buat GDD gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, boleh silakan teman-teman yang lainnya. Kita cek lagi ini masih ada 12 orang nih yang lagi ngetik. Game design documentation, bikin prototype. Kojima buat ular tampan KM. Waduh, ini kayaknya ada ini ya, pemuja Kojima nih namanya ya. Mantap ya. Buat ular tampan, snake. Karakter desain, bikin mekanika, bikin flow gameplay, bikin aset, sebuah entitas dalam bentuk 3D, bikin ide, bikin tabletop, bikin desain level. Nah, banyak ya. Oke, ini masih ada 5 orang. Ini saya tungguin sampai nggak ada yang ngetik lagi baru kita lanjut. Oh, bikin roadmap umum ya. Paling banyak ya kata kuncinya ya kalau nggak GDD, game apa prototype ya yang paling Prototype. besar Nah, dari sini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Masih ada ternyata. Boleh, boleh, silakan. Saya tunggu ini. Mantap ya. Oh, bikin game UX, bikin gimmick. Waduh, bikin gimmick udah sama kayak influencer ya, bikinnya bikin gimmick ya. Oke. Oke, terus game design, oh nyuruh-nyuruh nih, ini ada yang menarik nih. Game desainnya nyuruh-nyuruh. Waduh, gimana ceritanya nih karena dia game desainernya nyuruh-nyuruh. Wah, berarti Kojima, Shigeru Miyamoto tuh kerjanya nyuruh-nyuruh orang aja ya.
Oke. Nah, ini Sid Meier gitu ya, Will Wright itu dia nyuruh-nyuruh aja ya, menghasilkan Nyuruh-nyuruh sistem. aja ya. Oke, begadang. Oke, kata Bang Haji jangan begadang kalau tidak ada artinya. Mantap. Oke, Kojima bikin Konami nangis ya kan. Karena Kojima dia kok Nami gitu. Pak Nami. Jokes bapak-bapak. Waduh, jokes bapak-bapak terlalu tua. Ngamuk-ngamuk game designer. Ini biasanya yang nulis ini ngamuk-ngamuk biasanya ini programmer nih. Saya yakin nih yang nulis ngamuk-ngamuk nih programmer karena dia pasti di amuk-amukin sama game designernya nih pasti. Ini kenapa begini? Ya. Oh, udah ini susah tuh implementasinya malah ngotot gitu kan. Oke. Oke, ini ada yang bilang suaranya kurang kencang ya, langsung nulis dari sini ya. Terima kasih ya. Sumber partisipasi di komen ya. Oke, kayaknya udah ya 48. Terima kasih ya buat 48 orang yang sudah berpartisipasi memberikan pendapat tentang apa sih nama barang yang dibuat game designer. Nah, sekarang tadi nama barang, sekarang ini mungkin ceritanya wujud barang-barangnya gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman, teman-teman nanti buka lagi ya. Silahkan teman-teman harusnya kalau sekarang buka yang tadi itu udah ada ada hal yang lain. Set. Nah, nah, sekarang silahkan teman-teman masukkan lagi. Kalau menurut teman-teman ini kan, wah nih guys, aku bikin itu nggak tahu nih wujudnya kayak gimana. Silahkan teman-teman tulisin. Apa sih wujud barang dari yang dibuat game designer? Kalau tadi namanya tadi prototype, GDD gitu ya. Nah, kalau teman-teman menurut teman-teman wujudnya itu seperti apa gitu ya? Apakah hanya bayang-bayang seperti Invisible Man tadi atau yang lain-lain nih? Boleh ditulisin. Wujudnya seperti apa yang teman-teman tahu ya? Manusia silver Manusia silver. bersama dia yang tak terbayarkan. Kok jamet-jamet gitu ya? Pengalaman wujudnya pengalaman ya mantap nggak jelas menghasilkan saham wujudnya saham bisa juga sih menghasilkan kristal biru. Hasilkan stres ke programmer. Oke. Oke, menghasilkan emosi, menghasilkan PDF. Oke, menghasilkan masa lalu yang kelam. Waduh, ini sedih banget ini kayaknya dark banget ya, dark emo jamet, Pujangga-pujangga ini ya. pujangga dark emo jamet ya. Menghasilkan pocong maca apa gitu kayaknya ini ya, ya fenomena internet masa kini ya saya kurang terinformasi pocong maca menghasilkan SDM menghasilkan di ghosting wah ini oh yang benar ada beberapa nih Excel spreadsheet ada PDF ada dokumen oke dokumentasi kata kuncinya oke ya tadi masih nyambung nyambung dengan tadi ya. Ini saya menunggu lagi nih kira-kira menurut teman-teman wujudnya kalau tadi namanya GDD gitu atau prototype wujudnya itu seperti apa yang bisa dilihat kalau tadi kan programmer namanya source code wujudnya ada baris-baris itu tuh tulisan-tulisan itu kalau artis tadi namanya gambar atau model yang wujudnya bisa kelihatan tuh ada 2 dimensi ada 3 dimensi nah kalau desainer apa nih sketsa interaktif oke kayaknya mostly udah ya. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi ya. Tadi saya kunci dulu jawabannya teman-temannya. Berarti yang pertama itu adalah apa namanya tadi GDD dan prototype mostly gitu ya tadi yang nyebutin. Terus yang kedua ini wujudnya adalah Excel spreadsheet, PDF atau dokumen. Oke, betul bisa dibilang pada taraf tertentu jawaban teman-teman semua benar. Itulah yang nama maupun wujud barangnya. Jadi mungkin sekian ya sesi kita sore ini karena sudah terjawab oleh teman-teman sendiri. Oke, tapi nanti di sini gitu ya, apakah sih cuma itu aja atau sebenarnya ada yang hal yang lebih spesifik yang dibikin sama game designer kalau kayak gitu. Nah, ini yang akan kita telusuri hari ini biar kita lebih tahu kalau orang kita nyebutin mengaku-ngaku dirinya game designer, barangnya tuh bisa diidentifikasi gitu. Biar nggak cuman ini kayak abang-abang meme ini ya. Itu loh, guys, aku bikin itu tapi barangnya tuh gaib gitu ya. Kita lanjut. Oke, jadi kita akan mulai menelusuri apa sih barang game yang dibuat game designer itu namanya maupun wujudnya. Gitu. Jadi kita udah punya beberapa asumsi tadi, beberapa hipotesis, wujudnya Excel, wujudnya dokumen dan namanya GDD dan prototype. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari apa sih barang-barangnya. Kita kita mulai dulu dari yang pertama ya, teman-teman. Aktivitas game designer itu ngapain aja gitu. Selama proses development game designer itu ngapain aja sih gitu ya. Nah, di sini mungkin akan saya pecah ya, jadi ada 3 gitu ya.
tahapannya mulai dari perencanaan gitu ya, ada terus ngebikin pembuatan, sama terakhir adalah pengujian. Nanti selama kita menelusuri ini, kita mungkin mendapatkan informasi yang lebih jauh ya, yang lebih spesifik. Ini loh barangnya ternyata gitu. Nah, yang pertama kita dari perencanaan dulu. Oh, ini game designer itu membuat arahan game design gitu ya. Namanya design direction. Mungkin teman-teman kalau pernah dengar gitu ya di MDF framework itu ada fun gitu ya. Di dalam game itu kan ada fun-nya gitu ya. Nah, itu atau game design pilar gitu ya, kalau di internet banyak tuh ya, atau core experience. Nah, itu tuh bagian dari design direction. Pengennya tuh pengalaman seperti apa. Terus yang mungkin seru kegiatannya dan mungkin jadinya terlalu asik melakukannya adalah memainkan game referensi ya. Orang-orang game developer rata-rata ketika main game bilangnya bukan main game tapi riset. Riset. Oke. Jadi itu ya udah tahu arahannya seperti apa, experience macam apa yang ingin dikasih gitu ya. Nah, lanjutannya itu adalah memainkan game referensi gitu ya. Memainkan game referensi dari situ tahu untuk dari game referensi ini itu akan ada elemen-elemen game design apa aja sih yang bisa kita pakai untuk menghasilkan experience tadi. Jadi kita menggunakan game design game referensi, terus di dalamnya ada elemen ini nih di game A misalkan gitu ya, contoh mungkin Genshin Impact itu waifunya menggemaskan gitu ya, atau Love and Deep Space itu husbandonya bikin greget gitu ya. Nah, aku pengen memberikan experience seperti itu di dalam gamenya. Nah, berarti bisa menggunakan, ekspektasinya seperti ini nih biasanya kalau audiens ini kita di game kita tuh pengen mengejar experience seperti itu. Nah, berarti bisa bisa gunakan beberapa elemen di dalam game itu. Kayak tadi misalkan karakter desainnya seperti ini dan lain-lain. Oke, terus experience namanya mekanismenya gitu ya, atau mekaniknya gitu ya, disebutin. Collecting, gacha gitu itu bagian dari apa namanya pengalaman mengkoleksi sesuatu gitu ya, dalam hal ini mengkoleksi waifu atau husbando gitu ya contohnya. Terus dari situ lo ngecek ya, menganalisis keberhasilan, udah tahu diidentifikasi elemennya, terus dianalisis ini berhasilnya di sebelah mana, gagalnya di sebelah mana ya. Misalkan contoh balik lagi yang game yang lagi rame mungkin Love and Deep Space gitu ya, berhasilnya dalam membuat orang-orang kepengen mengkoleksi yang ganteng-ganteng gepeng gitu ya. Nah, itu berarti berhasil. Caranya gimana sih? Apakah dengan cukup karakternya aja dibikin kayak gitu atau ada hal-hal yang lainnya gitu. Nah, dari situ udah tahu tuh referensinya, experience-nya seperti apa, baru merencanakan kita pengen bikin game seperti apa. Dari situ baru kita masuk ke pembuatan. Ini mungkin kayaknya ada yang ini ya, tergetar ya, mungkin bukan trigger ya, tapi tergetar ya para penggemar Love and Deep Space ya. Saya nyebutin game-game. Sepertinya ada relasi mengenai drama baru-baru ini. Waduh. Waduh, memainkan game referensi gitu. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Membuatnya tuh berarti ada namanya membuat game design. Nah, ini saya sengaja nih bikinnya nyebutnya adalah membuat game design. Sebenarnya wujudnya kayak gimana sih membuat game design itu masih akan kita telusuri selanjutnya. Dari situ baru setelah membuat game design kita mendokumentasikan game design. Lalu yang satunya lagi adalah menerapkan game design dalam medium atau platform. Nah, ini akan beda-beda ya, bergantung. Nanti ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Terakhir itu tentang pengujian. Setelah udah game desainnya diimplementasikan atau diterapkan, kita diuji coba gamenya. Apakah game desainnya tadi berhasil apa enggak sih, sesederhana itu. Baru abis itu kita setelah tahu hasilnya apakah berhasil apa enggak, kita melakukan penyesuaian di hal-hal yang mungkin belum sesuai dan masih belum berhasil. Oke, sekarang kita balik lagi ya. Tadi ini mungkin sudah ya, bagian merencanakan game design sudah cukup detail, tadi cukup panjang dibahas. Nah, sekarang kita ngomong membuat game design. Oke, di sini dalam pembuatan game design itu pertama mendefinisikan logika dan algoritma dari game design, gitu ya, alur-alurnya gitu ya. Nah, udah mulai kelihatan. Oh, tadi yang bilang game designer itu membuat alur, kayaknya apakah itu gitu ya, nama atau wujud dari game design. Terus membuat tabel dan diagram. Nah, ini wah mulai spesifik lagi nih. Oh, ini ada tabel, ada diagram. Wah, ini game designer bikin kayak gitu nih. Nah, eh, itu sudah mulai kita kelihatan sebagian aspek dari yang dibikin sama game designer wujudnya seperti apa. Oke, tadi ya kita bisa mulai mengidentifikasi, oh ada tabel yang dibuat, oh ada diagram yang dibuat. Nah, kalau lain kali teman-teman misalkan ketemu orang di dalam game development, terus dia, ini nih saya bikin kayak gini, terus dia isinya bikinnya sesuatu tabel, salah satu hal yang mungkin kita bisa duga adalah dia itu adalah seorang game designer. Itu salah satunya, mungkin kita nggak bisa menyimpulkan, tapi kalau dengan informasi yang ada sekarang dari slide ini, oh kayaknya dia game designer ya. Apakah cuman itu? Kita lihat lagi.
Lanjut, mengimplementasikan game design. Nah, ini masih termnya masih vague ya, masih apa sih implementasi itu gitu ya, wujudnya tuh kayak gimana gitu ya. Masih akan kita temukan di slide selanjutnya. Nah, satu lagi mungkin yang teman-teman udah lebih familiar ya, tadi juga ketika di Slido itu udah banyak yang nyebutin ya, membuat game design dokumen. Nah, eh, kita udah mulai bisa mengidentifikasi dari sini, oh bikin logika algoritma, terus bikin wujudnya lebih ke tabel, diagram gitu ya. DLL itu sesuatu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terus itu semua terus dibikin dalam game design dokumen. Oke, sampai sini, oh kita mulai lebih, oh itu mulai dapat informasi lagi. Game designer tuh bikinnya yang kayak gitu tuh barang-barangnya tuh, wujudnya tuh seperti itu. Lanjut, menguji game design ini. Lanjut dulu ya. Menguji game design itu berarti ada beberapa hal yang diuji, umumnya sih ada tiga ya. Pertama, usability-nya, apakah gamenya bisa di, kalau aplikasi bisa dijalankan apa enggak, aplikasinya sesuai, berfungsi sesuai dengan yang ditujukan. Yang kedua, menguji fun-nya, apa gamenya memang fun apa enggak gitu, apakah bisa jadi ada gamenya berfungsi sebagaimana mestinya, tapi sebenarnya gamenya tidak fun gitu. Itu ada. Dan biasanya itu karena pengaruh dari game balance-nya gitu. Jadi ini yang biasanya diuji, dan bentuk pengujiannya bisa jadi wawancara dan observasi player. Nah, ini dari tahap-tahapan tadi kita udah mulai nih nemuin, oh ternyata itu ya, ada apa beberapa hal yang dibuat sama game designer. Nah, dari situ sekarang saya mau masuk lebih spesifik lagi. Kalau tadi kita udah mulai dapat info-info sedikit nih tentang barang yang dibikin sama game designer, sekarang kita akan masuk sini. Oke, nah barangnya itu adalah eh, bentuknya yang pertama, teman-teman. Kita mulai dulu dari yang pertama ya. Itu adalah deskripsi tekstual gitu ya. Jadi yang pertama-tama, oh game designer itu mendeskripsikan sesuatu. Contohnya ini yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ya. Eh, ada dari dua game itu ya. Yang pertama itu dari apa nama game kartu, di sebelah kanan itu dari game RPG tabletop ya. Nah, ini yang dibikin sama game designer. Jadi game designer itu bikin hal-hal yang sifatnya deskriptif, dan itu biasanya tujuannya ya, walaupun tidak terbatas, untuk hal-hal yang detail. Jadi mendeskripsikan detail-detailnya itu biasanya pakai 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 deskripsi, kayak misalkan ini contoh, creating a character. Karakter ini memiliki karakteristik. Karakteristik ini ada tiga di dalam game ini. Ada strength, ada dexterity, ada intelligence. Dikasih tauin syarat-syarat dan lainnya ya, ketentuannya. Ketika seorang pemain membuat karakter untuk pertama kali, mereka menentukan 50 poin untuk karakteristiknya. Nah, itu yang didefinisiin sama game designer. Terus karena tadi detail, itu ada hal yang sifatnya nuansa. Jadi mungkin hal-hal yang nggak terwujudkan atau nggak tersampaikan dengan hal-hal bentuk-bentuk yang lain, wujud-wujud yang lain, itu biasanya dideskripsiin lebih lanjut. Misalkan kadang-kadang orang tuh nyaruin screenshot sesuatu game, referensinya misalkan yang paling gampang gitu ya, dijelasin lebih lanjut, saya tuh mau bagian sebelah sini dari game ini gitu. Nah, kayak gitu deskripsinya gitu ya. Jadi yang pertama wujudnya adalah deskripsi, teman-teman. Terus yang selanjutnya lagi itu untuk hal-hal yang sifatnya mungkin linear ya. Jadi ini kayak tahap-tahapan, ini teman-teman bisa lihat dari 1 sampai 7 itu dilakuin, gamenya akan bisa dicoba dimainkan. Itu. Jadi itu yang pertama ya, deskripsi tekstual wujudnya. Yang tadi nah ini selanjutnya kita masuk ke yang tadi udah ada di slide tentang pembuatan game design, itu adalah tabel, teman-teman. Ini contoh 2 tabel ya. Yang pertama ini dari game Deep 6x6 Tales gitu ya. Ini eh, dari yang buat orang Indonesia, game tabletop gitu. Ini di sini ada informasi tentang monsternya apa, attack-nya berapa, damage-nya berapa, HP-nya berapa. Yang sebelah kanan itu tabel juga dipakainya. Cuman dia digunakan untuk melakukan randomizer. Jadi itu D10 roll, maksudnya tuh dadu bersisi 10 dikocok. Kalau misalkan dapat 10, monster will escape. Kalau misalkan dapat 2, monster has less than its bla 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 gitu ya. Itu uh, bentuk dari yang didefinisiin sama game designer. Jadi wujudnya tabel, wujudnya itu adalah deskripsi gitu ya. Dan ini kalau wujudnya tabel, biasanya dia itu digunakan untuk menyampaikan informasi tentang data atau struktur data atau melakukan pengindeksan. Pengindeksan itu maksudnya adalah kayak misalkan yang monster reaction ini ya. Misalkan kita pengen menggunakan dadu D10, terus kita pengen gunakan itu untuk randomizer, dan kita pengen menjelaskan arti dari hasil kocokan itu. Nah, kita menggunakan tabel gitu.
Itu yang kedua tabel. Nah, selanjutnya tadi juga disebutkan ada diagram gitu ya, teman-teman. Diagram ini macam-macam fungsinya dan bentuknya. Mungkin kalau teman-teman di internet atau selama ini gitu ya, wah tahu pernah dengar istilah yang namanya core loop, core game loop, core gameplay. Bentuknya biasanya pakai diagram sirkular gitu yang melingkar. Nah, ini juga yang didefinisikan sama game designer. Wujudnya itu diagram. Mungkin teman-teman bisa lihat di yang gambar yang diagram yang kanan ini ya. Di kanan ini ada 4 gambar. Gambar yang kiri atas itu kalau teman-teman pernah main Clash of Clans itu diagram core loop-nya ya dari Clash of Clans. Jadi ada collect resources, ada battle, ada build trend, semuanya itu hubungannya tuh alurnya dikasih tauin dan motivasinya disebutkan. Motivasinya itu ditulisin dalam dalam wujud apa resource yang bertambah, apa resource yang berkurang. Jadi itu nanti dipakai untuk kira-kira secara alur core-nya itu seperti ini. Nanti detailnya seperti apa, itu nanti ada digambarkan dengan diagram yang lain. Terus yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanannya diagram yang ada gambar kayak eh, apa eh, apa namanya itu keran gitu ya. Nah, itu gambaran diagram dari economic flow dari game World of Warcraft. Jadi kenapa gambarnya adalah keran sama apa lubang air itu, drain gitu ya? Karena ini dibayangkan sistem ekonominya supaya bisa eh, balance gitu ya. Jadi ada yang ngeluarin resource, ada yang ngabisin resource sehingga seperti ini. Oke. Terus yang agak beda lagi itu yang kanan bawah ya. Ini adalah salah satu eh, ini namanya diagram juga, cuman dia diagramnya lebih ke diagram floor plan. Jadi tujuannya adalah untuk mengasih tahu struktur bangunan di dalam sebuah game. Kalau ini contohnya dari game Thief ya, teman-teman. Jadi nah, ini juga digunakan oleh game designer. Ini juga dibuat sama game designer untuk apa namanya ngasih tahu game designer itu seperti ini loh gitu. Jadi tujuannya tadi ya mungkin rangkumannya kalau diagram dipakainya untuk ngejelasin sesuatu yang sifatnya alur, sesuatu yang sifatnya hubungan antar satu dan lain hal. Makanya dari sini mungkin agak lebih gampang gitu ya untuk ngejelasin oh sebuah konsep pakai pakai diagram tahu alur-alurnya kayak gimana. Itu yang ketiga wujudnya. Yang selanjutnya nih, ini mungkin yang akan lebih kerasa sebagai, oh ini bikin game nih. Nah, kalau yang tadi kan mungkin bikin deskripsi, bikin tabel, bikin diagram, kayaknya itu bukan bikin game deh, kayaknya cuma bikin diagram aja gitu ya. Nah, kalau ini mungkin lebih kerasa bikin game. Namanya itu adalah mengubah parameter dalam game engine. Kalau teman-teman ini bisa lihat, nanti kita akan cobain ini ya di belakang gitu ya. Eh, Game designer itu juga melakukan penyesuaian parameter-parameter di dalam game engine. Jadi kalau misalkan sesuatu sudah diimplementasikan, khususnya di dalam game engine gitu ya, nanti game designer tuh ngubah tipis-tipis hal-hal tersebut. Misalkan contoh yang di atas ini gitu ya, ini salah satu parameter yang ada di dalam game platformer gitu ya. Nah, misalkan jumpingnya tuh ada physicsnya, ada air acceleration, ada air control, ada air brake, ada double jump, ada variable height gitu ya. Nah, ini sama game designer tuh bisa diatur tuh tipis-tipis, makanya namanya fine tuning karena nyesuaiin dikit-dikit. Dan itu dilakukan ketika hal-hal tertentu mekanik-mekaniknya sudah diimplementasikan. Kalau tadi mungkin bisa jadi dilakukannya sebelum mekanik itu atau game design itu belum diimplementasiin. Kalau ini dilakukan ketika game desainnya sudah diimplementasiin di dalam secara digital gitu. Terus contoh lagi mungkin ini kalau teman-teman pernah buka Unity itu yang bawah ini ya, gambar bawah ini ada bagian dari inspektor dari Unity. Nanti game designer tuh bakal ngubah-ngubah itu. Dan itu yang biasanya banyak dilakukan oleh game designer ketika semua hal sudah diimplementasikan, nyesuaiin, melakukan fine tuning. Nah, ini contoh satu lagi yang sebelah kanan bawah itu contoh gamenya sudah diimplementasikan gitu ya. Sistemnya, mekaniknya sudah diimplementasikan. Terus terus ya nanti bisa diubah-ubah sama game designer gitu ya. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Nah, satu lagi nih, ada yang namanya mengatur objek pada game engine. Yang paling kerasa lebih bikin game lagi daripada yang tadi ini kayak cuman ngatur-ngatur settingan doang deh kalau itu gitu ya. Bahkan mungkin orang bilangnya itu cuma ngatur settingan. Nah, kalau ini mungkin lebih kerasa bikin game gitu ya, karena dia mengatur objek gitu ya. Objek-objek virtual itu disusun sedemikian rupa berdasarkan intensi tertentu sehingga menghasilkan sebuah apa ya namanya ruang atau space yang
ada tujuannya gitu. Jadi kayak misalkan ini disusun seperti ini untuk mengasih tantangan tertentu. Nah, itu tuh. Dan wujudnya di dalam game engine dilakuinnya. Makanya di sini kata kuncinya adalah mengatur objek pada game engine ini dia memberikan feel suatu ruang virtual. Bisa jadi ruangnya sempit, ruangnya susah, ruangnya menakutkan, ruangnya luas, ruangnya apa namanya penuh dengan bahaya dan lain-lain gitu. Itu. Dan satu yang terakhir, ini saya ngambil contoh dari game digital dan non digital. Itu adalah menentukan penyajian informasi pada komponen game. Kalau yang di kiri itu kartu, yang di sebelah kanan game persona ya teman-teman. Itu game designer juga menentukan tuh informasi ini yang tadi misalkan yang sudah didefinisikan ya eh, di dalam deskripsi tekstual, terus di dalam tabel dan di dalam diagram, itu tuh disajiinnya gimana sih ke player, ke user itu. Nah, ini ada beberapa wujudnya. Misalkan kayak yang sebelah kiri ini ya, itu kartu-kartu gitu ya. Nah, kartu-kartu ini sebenarnya dirancangnya itu pertama-tama dengan ada tabel-tabel dulu. Misalkan kayak di Pokemon ada informasi di satu tabel gitu ya, di satu kolom ada yang namanya kartu nama nama monster, HP monster, syarat apa namanya energi requirement-nya, terus skillnya itu yang ada dua, terus skillnya itu juga punya requirement energi dan seterusnya. Itu bentuknya tabel. Jadi game designer untuk di sini, untuk si Pokemon ini pasti dia memiliki sebuah tabel, isinya tuh database database kartu yang ngejabarin semua itu. Dan ini biasanya nanti dipakai kalau teman-teman ya dipakai untuk ngelakuin game balancing. Oh, ternyata kartu ini terlalu lebih OP daripada kartu yang lain dan seterusnya. Begitupun yang ini ya, kartu-kartu yang kayak Yu-Gi-Oh atau Magic the Gathering ini juga kayak gitu. Jadi awalnya sebagai tabel, tapi kemudian dia dia disajikannya lebih lebih ramah ramah user gitu ya. Bayangkan sebenarnya kalian mainin Pokemon tapi isinya cuma tabel-tabel doang, itu kan jadi tidak menarik gitu ya. Nah, itu maksudnya bagaimana bahwa informasi-informasi tadi yang sudah disampaikan di deskripsi, di tabel maupun di diagram disajikannya itu seperti apa gitu. Terus yang selanjutnya yang sebelah kanan ini adalah persona gitu ya. Persona ini kayak misalkan ada action-actionnya, terus ini ada karakternya gitu ya. Yang disajikan ke pemain itu cuman HP sama SP-nya doang gitu ya. Warna hijau sama warna ungu. Padahal sebenarnya di balik situ tuh ada beragam macam stat gitu ya, beragam macam stat yang nggak disajiin. Terus juga misalkan ini ya, bagaimana informasinya misalkan pemosisian ini nyambung sama yang soal di sini ya, mengatur objek pada game engine. Ini karakternya tuh ditaruh di sebelah kiri, musuhnya di sebelah kanan agak ke belakang. Jadi kita tuh bisa mengidentify oh karakter kita tuh yang sebelah kiri, musuhnya itu yang sebelah kanan. Itu bagian dari proses kerja-kerja dari game designer, menentukan informasinya ditaruhnya seperti apa, disampaikannya seperti apa. Nah, kalau kita petain ke semua kegiatan yang biasanya pakai istilah-istilah yang umum di dalam game design, kurang lebih seperti ini ya. Ada mechanic design, system design, level design, narrative design, technical design, 3C design, dan UI design. Ini pemetaannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi sebenarnya semuanya esensinya itu selalu bikin deskripsi, bikin tabel, bikin diagram gitu ya. Awal pertama-tamanya itu. Cuman nanti wujudnya ketika orang lain melihat itu wujudnya udah hal yang lain lagi. Tapi esensinya itu. Jadi sebelum mulai ke sana itu seperti itu. Nah, mungkin yang akan lebih kerasa gitu ya, kalau di sini teman-teman lihat ya pemetaannya ada yang lebih banyak tuh yang perubahan parameter, pengaturan objek, penyajian informasi itu justru yang lebih kanan. Yang biasanya lebih kerasa kerjanya dalam tanda petik kerjanya di dalam game, misalkan level designer lebih kelihatan tuh wujudnya, naratif designer juga kelihatan, 3C design juga lebih kelihatan, UI apalagi ya yang umum gitu ya. Terus yang satu lagi adalah technical design. Kerjaannya tuh lebih lebih kayak beneran kerasa bikin game gitu ya ketimbang orang yang mungkin bikin mekanik sama sistem karena ya dia banyaknya bikin deskripsi, tabel dan diagram. Nah, ini yang saya merahin itu teman-teman ya. Itu adalah beberapa hal yang mungkin kerja yang paling banyak dilakukan oleh di bidang-bidang sub bidang tersebut. Kalau mekanik desain pasti banyaknya bikinnya tabel, bikinnya deskripsi, sistem desain bikinnya tabel karena udah ada deskripsinya. Terus pengen nggambarin gimana sih hubungan antara mekanik-mekanik ini gitu ya, hubungan misalkan antara satu variabel dengan variabel lain, apakah saling berpengaruh, apakah yang satu mengurangi yang lain, apakah yang satu menambah yang lain dan seterusnya gitu ya. Terus makanya yang kayak gitu tuh digambarinnya pakai diagram karena akan lebih gampang kalau kita nggambarin itu pakai diagram.
Terus selain itu kita misalkan masuk ke level design. Level design tentu yang paling kerasa kerjanya yaitu adalah mengatur objek-objek di dalam game engine gitu ya. Tapi sebelum itu ya dia mengatur itu berdasarkan intensi tertentu yang sudah dideskripsikan. Terus kenapa juga level design pakai tabel? Nah, biasanya level design itu dia nentuin di level satu tuh ada berapa monster, ada berapa orang, ada berapa enemy dan lain-lain. Jadi itu bisa dihitung tuh di dalamnya, baru nanti penyusunannya bisa lebih lanjut. Terus diagramnya juga, biasanya diagram ini kalau buat level design itu tadi ya, floor plan, terus penempatan-penempatannya seperti apa. Terus kalau perubahan parameter ya ini nanti biasanya lighting, tweak-tweak kecil lah, fine tuning yang tadi lah, yang sudah yang udah diimplementasikan dari mekaniknya. Oke, naratif desain ya tentu kalau naratif desain biasanya orang mengasosiasikannya dengan oh naratif desainer nulis cerita ya gitu ya. Nah, itu di level yang deskripsi tuh, tekstual aja. Tapi sebenarnya naratif desainer juga biasanya ya bikin juga diagram. Plotnya tuh di biar gampang ya nyeritainnya karena biasanya apalagi game-game yang gede banget nggak mungkin orang timnya itu disuruh bacain semua teks yang dia bikin gitu. Pasti disuruh bikin disuruh melihat diagramnya misalkan plotnya dari sini ke sini terus misalkan even world buildingnya digambarnya pakai diagram nggak nyuruh orang lain untuk baca semua hal yang dia tulis gitu ya. Terus dari situ kenapa juga naratif designer misalkan melakukan pengaturan objek gitu ya, karena biasanya naratif itu nggak cuma disampaikan dengan story, maksudnya nggak cuma dialog gitu ya, nggak cuma pakai teks aja disampaikannya, tapi juga environment yang ada di dalam game gitu ya, di penyusunannya itu disengaja disusun dengan intensi tertentu untuk ngasih tahu cerita tertentu. Kayak misalkan kita mainin game, biasanya game tembak, pokoknya rata-rata game itu kan ada tutorialnya ya. Tapi tutorial juga kadang ngasih tahu tentang mekanik, ngasih tahu juga tentang ceritanya kayak gimana. Nah, itu tuh bagian dari naratif desainnya itu gitu. Karena tujuannya tadi mau ngasih tahu mekanik, tapi juga ngasih tahu backstory-nya ceritanya seperti apa gitu. Terus kok technical design gitu ya, ini juga sama ya. Dia bakal banyak ubah parameter, banyak bakal ngatur-ngatur objek di dalam gamenya, sama bakal banyak menyesuaikan lah informasinya itu nanti disampaikannya seperti apa dan akan lebih-lebih lagi ya Trisi sama UI karena ini tuh rata-rata UI sama Trisi ini kaitannya dengan informasi itu disajikannya seperti apa di dalam game. Misalkan kalau Trisi informasi yang disampaikan itu misalkan karakternya pengennya kerasa cepat. Nah, bagaimana sinergi antara animasi yang ditunjukin di layar, kecepatan respons dari kontrol dengan kameranya ini pergerakannya seperti apa. Merubah hal itu aja gitu ya. Dalam hal mengatur objek, mengatur parameter di sini biasanya kameranya gitu ya. Kameranya sedekat apa, sejauh apa, terus informasinya ada apa aja sih gitu ya yang ada di dalam game. Itu bagian yang utama dari 3D design. Misalkan katakanlah kita pengen bikin game balapan gitu ya. Game balapan biasanya kan dari belakang ya, dari belakang. Eh, Kadang-kadang gitu ya sebenarnya yang kita bisa merasakan kecepatan sesuatu kalau sebenarnya antara benda yang kita yang bergerak dengan si sekitarnya ini ada sinerginya misalkan eh, kalau beneran polos ya coba nanti mungkin kalau teman-teman pernah apa namanya melihat prototipe yang bener-bener apa yang awal banget game balap biasanya eh, cube aja, terus ada benda-benda yang lain gitu ya. Tapi benda-benda yang lain kadang-kadang kalau misalkan masih polos, bahkan nggak kerasa dia itu kecepatannya, nggak ada feel kecepatannya. Makanya misalkan perlu ada objek-objek yang lain untuk bisa menekankan kecepatan. Misalkan dikit-dikit ada pohon sehingga oh ternyata mobil ini melaju gitu ya, melewati pohon-pohon itu. Terus juga kita menyampaikan informasinya dengan oh kita kasih visual effect gitu ya, partikel-partikel untuk nunjukin kecepatan dan juga kita naruh suara yang makin lama makin kenceng gitu ya si akselerasinya. Dari situ baru kerasa oh ternyata kayak gitu ya apa feel kecepatannya itu gitu ya. Makanya kalau 3C Design ini sebenarnya sinergi juga ya kerjasama bareng antara game designer dengan artis, dengan programmer. Karena tadi ya uh, game designer tahu pengen pengen feel punya balap apa mobilnya cepat. Cara untuk bikin mobil cepat itu kan tadi ada macam-macam ya. Beneran mekanik secara fisiknya itu dibikin cepat, terus secara kamera ketika ditangkap sama kameranya itu juga bisa kerasa cepatnya. Nah, implementasi kamera, implementasi bentuk mobilnya, kecepatan mobil, suara itu kan kerjasama sama artis sama programmer. Itu begitupun juga dengan technical design maupun dengan UI design. Yang tiga paling kanan ini memang rata-rata kerjanya khususnya yang sifatnya implementasi yang
paling apa ya, kerjanya tuh nggak cuma satu domain aja, tapi kerjasamanya bareng programmer sama bareng bidang-bidang yang lain gitu. Yang tabel. Trisi desain Trisi. Oke, terima kasih. Oke, iya betul. Ini betul ya. Parameter yang kayak, ya betul, perubahan-perubahan parameter kayak balancing. Tapi misalkan gini ya, kita ngomongin balancingnya misalkan dia lebih ke progressionnya gitu ya. Level-levelnya itu kurang 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 oke gitu ya, kayak dikit baru juga sebentar udah karakternya overpower. Nah berarti dia kan ranahnya di sistem desain tuh, di tabel sistem desain ini yang perlu diperbaikin kayak gitu. Itu ya, kurang lebih kita bisa melihat bahwa oh, semua hal tadi wujud-wujudnya mulai dari deskripsi, tabel, diagram, mengubah parameter, mengatur objek dan menyajikan informasi, itu tuh sebenarnya wujud dari yang dibikin sama game designer. Nah, eh, biasanya gitu ya. Kita lanjut dulu ya. Terus semua itu berarti kita kalau tiap kali ngomongin wujud yang dibikin sama game designer itu kita harus nyebutin semuanya. Jadi game designer wujudnya apa? Deskripsi, tabel, bla 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 sampai sampai habis napas gitu ya. Karena panjang banget gitu ya. Jadi apa sih nama barangnya? Nah, nanti mungkin sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan gitu ya, itu saya ada apa namanya? Ada ngebocorin gitu ya jawabannya di slide-slide tadi ya. Jadi jawabannya adalah kan yang pertama adalah di yang tadi semua tindakan game designer itu membuat keputusan dan keputusannya tentang desain. Jadi namanya adalah keputusan desain atau design decision. Jadi barang yang dibuat sama game designer itu namanya adalah design decision. Wujudnya beragam macam tadi ya, tabel, deskripsi, diagram dan lain-lain. Jadi next time teman-teman misalkan mau menjelaskan apa desainer apa gitu, atau teman-teman apa namanya tertarik untuk jadi game designer dan teman-teman perlu menjelaskan gitu ya, barang yang saya buat itu namanya apa, nah teman-teman bisa menggunakan namanya keputusan desain gitu ya, atau design decision dan wujudnya hal-hal tersebut. Jadi kalau masih apa namanya ada orang yang menyepelekan game designer dengan bilang wah dia mah cuma ngide doang tidak bisa bikin sesuatu gitu ya. Nah itu harus kalau teman-teman merasa game designer gitu ya, teman-teman bisa harapannya bisa menjelaskan hal tersebut. Dan sebaliknya ya, kalau teman-teman mengaku-ngaku game designer tapi teman-teman mungkin tidak bisa mendeskripsikan hal itu dalam hal-hal yang tadi, nah teman-teman tandanya teman-teman perlu belajar lebih lanjut tentang mendeskripsikan, mendetailkan game design teman-teman gitu. Karena biasanya dalam taraf tertentu gitu ya, dalam taraf tertentu bahkan game yang simple gitu ya, apalagi video game gitu ya, sesederhana apapun itu biasanya hal-hal ini tuh bakal bakal dilakuin gitu. Kalau teman-teman pengen gamenya proper, hal-hal ini tuh bakal dilakuin. Kenapa? Karena nanti dengan adanya semua ini, dengan melakukan semua ini, teman-teman akan lebih mudah mengidentifikasi tadi kalau errornya di apa, bukan error, tidak funnya di sebelah mana, tidak usable-nya di sebelah mana, tidak balance-nya di sebelah mana. Akan sangat apa ya? Akan sangat banyak menebak-nebak gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu, nggak bisa membreakdown itu jadi satu-satu, eh, dan teman-teman bikin suatu game itu. Misalkan teman-teman ini kan sekarang teknologinya udah banyak ya bikin game itu ya, yang mempermudah, ada template-nya banyak, terus teman-teman bikin, terus kata orang ini nggak seru. Nah teman-teman nggak bisa mengidentifikasi kalau misalkan teman-teman nggak bisa nge-breakdown hal-hal ininya. Agak bukan nggak bisa, agak lebih sulit buat teman-teman buat mengidentifikasi gitu. Jadi silakan ya teman-teman kalau memang beraspirasi bikin game, apalagi bikin game sendiri, terus idenya tuh pengennya lebih eksperimen gitu ya, atau bahkan ya pengen lebih bagus. Saya pengen bikin, biasanya kan gitu ya, saya pengen bikin game kayak X tapi lebih bagus. Nah, biasanya yang beda tuh justru detail-detailnya gitu. Jadi silakan teman-teman, ini sangat perlu untuk teman-teman bisa definisikan at least dalam scope yang teman-teman buat gitu. Itu ya, kita sudah mengetahui barang-barangnya tadi apa. Jadi tadi kalau teman-teman ada yang tadi nyebutin bahwa barangnya wujudnya itu tabel, wujudnya diagram, nah itu sudah tepat, dan sisanya ini yang saya tambahkan tadi. Dan ini biasanya yang dibikin sama game designer. Oke, nah terkait dengan itu gitu ya, mungkin kita sebagai contoh gitu ya. Oke, ini mungkin kayaknya cukup banyak pertanyaan ya. Ini kita coba sedikit tanya jawab dulu ya, Kak. Boleh, boleh. Ini tanya jawab dulu. Tapi KM bakal ada materi lagi kah? Ada Habis ini? ada sedikit kita peragaan sedikit tentang beberapa hal yang saya sebutin di sini. Oke, boleh nih. Kita tanya-tanya dulu ya. Nah, Oke. mungkin tadi kan ada beberapa tentang di PPT gitu ya. Ya, Nah, ini dari Nara gitu ya. Nah, bukan Nara, ini udah kalau Nara mah udah.
Dari Irham Abdul Jabar, apakah kualitas dari game itu dipengaruhi dari desain decision-nya tadi, Kak? Gitu. Betul, oke ya. Jadi betul kualitas game dipengaruhi design decision-nya tadi itu sangat sangat betul karena eh, game-game yang kemudian bisa jadi ya secara experience di pemain itu kurang tepat, itu ada banyak decision design yang mungkin sebenarnya nggak sesuai dengan user user base-nya gitu. Baik untuk gamenya sendiri maupun dengan user base-nya. Gitu. Jadi misalkan contoh gitu ya yang mau kita iniin ya mungkin kalau yang paling permukaan gitu ya yang paling permukaan gitu. Misalkan ada salah satu game yang terkenal terus dia game tembak-tembakan terus dia ngomongin di dalam gamenya itu soal apa nggak ada tentang representasinya representasi Eits, eh, ya gitu-gitu gitu ya representasi-representasi gitu eits. ternyata eh, usernya memang nggak suka yang gitu-gitu nggak suka topik yang Nah, gitu-gitu akhirnya jadinya nggak bagus itu bisa dibilang decisionnya nggak tepat iya. kayak gitu. Karena desain decision-nya itu juga Iya, termasuk user kan ya, iya usernya betul, siapa. betul. Jadi itu di dalam hal naratif desain terkait dengan tema world building itu nggak masuk dengan usernya, gitu. Betul. Yang itu sebenarnya wujudnya tadi ya deskripsinya gimana, terus informasinya kayak gimana. Itu yang pertama. Terus misalkan kita ngomongin lagi soalnya tadi, misalkan gamenya kerasa terlalu cepat gitu ya naik levelnya atau bahkan terlalu lama malah jadinya grinding banyak tapi levelnya nggak naik-naik, ranknya nggak naik-naik, jadinya males juga lama-lama cuman grinding doang gitu, nggak ngerasa progres. Nah, itu berarti ada decision yang kurang tepat di dalam hal si sistem desainnya. Berarti itu sebenarnya bisa diidentifikasi kalau kita punya tabel sistemnya. Misalkan kita punya tabel level 1 sampai level 100 misalkan, itu tuh experience point-nya tuh seperti apa si apa namanya lajunya. Apakah dari level 1 ke level 2 itu nambahnya misalkan ada polanya, misalkan nambah 10 poin atau nambah 100 poin atau bahkan polanya yang lain gitu ya. Nah, itu kalau kita punya tabel, kita akan bisa lebih mempermudah mengidentifikasi itu ketika ada orang mengeluhkan hal tersebut Mm-mm. Itu gitu. masuk level desain kan Masuk ya, ya Kak? betul. Jadi sistem dan level dan seterusnya gitu. Jadi itu sebenarnya ya tadi ya ada eh, nuansanya gitu ya di balik itu. Jadi kalau hitung-hitungannya itu ada di sistem desain nanti misalkan tingkat kesulitannya itu ada di level desain kayak gitu. Jadi ini singkatnya sih untuk Irham jawabannya iya sangat 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 banget. Oke, mau jawab lagi atau lanjut dulu, Kak? Lanjut dulu aja Kak. Oke, lanjut dulu, silahkan. Oke, ini berarti kita ke pertanyaan yang Yang ini aja, ke yang riset ya, riset ya. pengguna dari Aldino. Jadi Aldino Oke. ini tanya nih, apakah riset pengguna itu juga tugas desainer sih gitu? Oke, baik. Ya ini lebih lanjut mungkin nanti sebenarnya ada di materi di course-nya ya. Jadi sekalian promosi gitu ya. Jadi ya betul ya, kenapa preset itu jadi bagian tugasnya desainer? Karena pertama-tama game itu kan dibikin khususnya untuk audiens tertentu ya. Even bahkan ketika teman-teman bilang bikin game untuk diri sendiri, teman-teman sudah mendefinisikan user yang dibayangkan itu seperti apa. Nah, kenapa itu penting? Karena bisa jadi gini ya, game sebagus secara objectively kita ketika ngomongin elemen game design dan lain-lain bagus, bisa jadi tidak fun untuk audiens yang tidak tepat. Bayangkan ekstrimnya gini ya, misalkan saya nyuruh ibu-ibu yang biasa main game Candy Crush, saya nyuruh main dia game tembak-tembakan yang temanya perang-perangan gitu ya. Sebagus apapun level desain, objectively level desain dari game itu tidak akan pernah terasa fun buat ibu-ibu itu karena gamenya tidak relevan gitu. Itu pentingnya. Jadi kalau tahap lebih lanjut biasanya gitu ya. Nanti perlu ngecek lagi usernya seperti apa. Dan ini di salah satu materinya di course nanti disebutkan player itu jadi bagian penting dalam elemen game design karena kalau nggak nyambung antara motivasi pemain dengan si gamenya, desain gamenya ya nggak akan kena juga gitu. Itu mungkin paling paling umumnya ya, jawaban paling Ya, umum. betul, betul. Kalau kalian punya tim yang lebih besar itu namanya product owner. Nah, product owner itu juga yang tahu beneran usernya itu siapa kayak gitu. Sip, next. Next, mau tanya lagi kah, Kak? Atau lanjut materi? Boleh, satu lagi dulu aja, Satu Kak. lagi ya, satu lagi ini dari Abu Fadel Abbas. Nah, untuk isi waktu luang setelah selesai mendeskripsikan game, desain gitu ngapain ya KM habis itu? Oke, Maksudnya game designer gitu kan, kalau artis oke. gambar, Hmm, programmer ngoding gitu. oke. Oke, nah ini sebenarnya patut diduga bahwa game desainernya kalau dalam proses development ada waktu luang sebenarnya
belum ngerti tuh kerjanya apa tuh. Harusnya sampai ujung game designer tuh selalu Betul. bekerja gitu End to ya. end ya game Ya, designer end itu to end sebenarnya. beneran. Game designer tuh walaupun misalkan ini ya. Jadi tadi ya saya balik lagi, deskripsi itu hanya salah satu bagian dari wujud yang dilakukan. Misalkan tadi abis deskripsinya udah bikin tabel, udah bikin diagram, terus kan nanti diimplementasikan ya sama programmer. Nah, atau sama artisnya gitu ya dibikin. Nanti di dalam game engine-nya kita tuh melakukan pengubahan parameternya. Misalkan programmernya udah bikin nih tadi kalau kita ngomongin soal si apa namanya si parameter gitu Image. ya. Mm, Nanti dia ngubah tuning-tuningnya. Mungkin nanti akan lebih gampang, lebih kebayang gitu ya, yang dilakuin sehari-harinya gitu ya. Ketika nanti ada beberapa contoh yang akan saya lakukan. Itu jadi itu yang pertama. Jadi tiga hal yang di atas ini nggak cuman itu aja, tapi selanjutnya selama development biasanya yang tiga paling bawah perubahan parameter, pengaturan objek di dalam game engine dan penyajian informasi itu adalah yang akan selama proses development sampai akhir sampai gamenya dianggap udah deh kita nggak perlu ngelanjutin lagi proses development ini itu yang paling dilakuin. Jadi betul, tiga hal betul. di bawah ini tuh walaupun misalkan udah banyaknya diimplementasi gitu ya udah game programmer, game artis ngelakuin, game designer tuh terlibat di tiga hal yang paling bawah ini. Jadi harusnya Betul. kalau kamu merasa sebagai game designer dan merasa ada waktu ruang dan sementara programmer dan artisnya kerja, kayaknya apa namanya harus belajar lagi tugas dari game designer seperti apa, didefinisiin lagi di timnya seperti apa. Karena harusnya sampai ujung nggak pernah selesai gitu tugasnya game designer. Gitu. Kalian yang ngetes soalnya, Ya, testingnya sesuai kalian kan. Nah, betul. gitu. Hmm. Jadi memastikan apakah sesuai dengan intentionnya atau tidak gitu. Betul, betul. Oke. Oke, kita lanjut dulu materi ya. Tadi menarik ya, ada pertanyaannya. Kalau gitu, apakah ada bisa waktu nganggurnya apa enggak, Kak? Gitu ya. Ini saya mau nunjukin beberapa hal. Yang pertama dulu ya. Ini kayaknya teman-teman khususnya yang suka nontonin GMTK gitu ya. Game Maker's Toolkit ini sudah familiar ya. Ini saya kecilin suaranya dulu. Udah masuk ke... Kedengeran malah. Nggak Oh, ada kedengeran ya? suaranya. Iya. Nggak kedengeran, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Supaya nggak ada suara, biar nggak terlalu berisik. Soalnya lumayan berisik sih lagunya. Oke, ini ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu tools yang biasanya digunakan untuk menunjukin tugasnya game designer tuh ngapain gitu ya. Em, ini dibuat sama Game Maker's Toolkit, salah satu channel YouTube yang tentang game design. Nah, di sini di game ini ya teman-teman, di tools ini sampelnya itu adalah game platformer. Ceritanya game fitur mekaniknya dan sistemnya itu sudah diimplementasikan oleh programmer. Nah, yang dikerjakan oleh game designer sehari-hari atau selama proses iterasi itu adalah semua ini teman-teman. Ngubah hal-hal ini. Misalkan kita pengen ini harusnya ada template si ini ya, template dia tuh mau kayak gamenya kayak game Mario, kayak game apa namanya? Nah, nih eh di sini dia ubah. Jadi misalkan kita game platformer kan standarnya ada lari, ada lompat. Terus abis itu selain ada lari dan lompat, mekanisme secara umumnya gitu ya, itu ada pengaturan kameranya. Karena makin berbeda pengaturan kamera itu berbeda tipe game yang Betul. akan dibuat. Terus habis itu ada Mhm. beberapa tentang Juice ini game feel. Kerasanya tuh seperti apa sih ketika lari? Dan ada apa asisnya. Ini asisnya untuk ngebantu ngasih feel tentang apa namanya lompatan maupun juga kelihatan ke depan, ke kiri, ke kanannya. Nah, ini adalah wujud yang lebih eksplisit ya, ketika seorang game designer itu melakukan hal-hal yang namanya perubahan parameter, pengaturan objek dan penyajian informasi. Ini yang dilakuin, misalkan kita ini tuh adalah hal-hal yang udah dibikin sama programmer. Nah, game designer selama prosesnya itu dia tuh ngubah-ngubah ini. Kenapa ngubah-ngubah ini terasa kayak gampang gitu ya, bikin apa namanya, cuman geser-geser doang kok. Sebenarnya itu adalah hal yang nggak segampang itu, karena itu nggak bikinnya jadi ada kalau di game design itu ada namanya game feel. Game feel ini karena tadi ya namanya aja udah feel gitu ya, jadi nggak bisa selalu eksak dihitung, tapi harus dirasain kira-kira ini tuh udah pas apa enggak. Kayak misalkan ini kalau dicontoh di sini ya, beberapa hal ekstrimnya itu ada yang ini contohnya adalah kalau kita pengennya larinya kayak Super Mario, lari apa lompatnya kayak Super Mario gitu ya. Ini kameranya kita nggak ini nggak apa namanya nggak ubah. Kita misalkan lompat jangan sini ya. Ini kayak Super Mario biasa nih. Dia agak-agak ada agak secara lompat dia agak-agak licin-licin sedikit nih gitu ya. Dan ketika lari pun dia eh,
percepatannya akselerasinya nggak secepat itu. Beda misalkan kalau kayak kita mau main ini nih. Ini kayak Sonic contohnya ya, gini ya. Nah, ini kayak Sonic gitu ya. Misalkan larinya kayak Sonic tuh, dia bisa jadi lebih cepat tuh. Ini ya, kerasanya. Nah, ada akselerasinya. Nah, ini tuh nggak bisa kelihatan dan nggak seringkali akan apa ya, nggak bisa begitu eksak apa ya, kita kita hitung doang, tapi harus dicobain, diiterasi, makanya wujudnya itu ngubah-ngubah si parameter ini gitu. Ini yang pertama gitu ya teman-teman ya. Terkait ini, kalau teman-teman tertarik ya tinggal cari aja di itch.io, namanya GMTK itch.io Platformer Toolkit. Kalau teman-teman tertarik untuk ngomongin soal apa namanya 3C design gitu ya, karakter kontrol kamera design, terus juga ngomongin soal level design gitu ya, karena karena level design itu baru akan proper kalau misalkan kita udah punya mekanik sistem dan 3C yang pas. Apalagi game-game yang sifatnya action atau fisik, kalau kita belum beres sama si mekaniknya gitu ya, itu kita nggak akan bisa bikin level yang proper. Karena ya ini tadi, sebenarnya level itu dibikin untuk kita apa ya, menantang kita melakukan hal sesuai dengan mekanika yang tersedia, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Sekarang saya mau ngasih contohnya, kita ngomongin soal ular tangga nih teman-teman. Kita ngomongin soal tabel gitu ya. Ular tangga, terus saya pakai draw ayu. Kita ngomongin soal tabelnya nih. Misalkan kita eh saya mau tanya dulu nih, teman-teman ada yang nggak tahu ular tangga? Ular Atau tangga. ada yang nggak tahu ular tangga? Harapannya semoga ya pada tahu ya, setidaknya oh tahu ular tangga tuh kayak gitu ya. Ini saya coba ya. Oke, biar nggak ketutupan. Nah, di sini saya akan membuat sebuah alur dari ular tangga. Nih, sekalian sambil ngobrol sama teman-teman semua ya. Nih, kira-kira alur tahap-tahapan yang dilakukan selama ular tangga itu apa aja, teman-teman? Boleh, teman-teman kalau mau boleh berpendapat, boleh Ayo. kan ya, ular Ini tangga ya. pertanyaannya satu orang, dua orang, atau Bebas, ini mah maksudnya ditulisin aja di chat kalau teman-teman mau ini ya. Mau ini mah biar rame aja di chatnya. ya tentukan giliran ngocok dadu. Oke, Hompimpa ya tentukan mungkin ya, ya. boleh. Terus ada lagi mungkin Par boleh dadu. ditulisin ya teman-teman. Tentukan siapa duluan yang ngocok dadu. Oke, pertama-tama mungkin kita ngomongin tuh ini dulu ya. Sesuai dengan teman-teman aja saya mah. Tentukan tentukan giliran dengan kocok kocok dadu. Terus boleh lanjut ya teman-teman. Setelah kocok dadu apa? Habis itu kocok dadu kayaknya ya. Ya, Dulu dadu lah, menentukan roll. size grid, pilih pion. Oke, ini mantap ya. Pilih. Menentukan pilih pion. Oke, nggak apa-apa. Kita biar taruhin dulu aja. Oke, taruh jumlah kotak ya. Tentukan Jumlahkan jumlah kotaknya kotak. berapa. Gridnya berapa? Oke. Oke, ini nih udah ada yang langsung ya. Start, kocok, dadu, maju sesuai angka, dadu, terus tentukan maju mundur, ganti orang. Nah ini terima kasih ya. Saya shout out ke Wahyu Utama ya. Ini secara putaran ya. Oke. Ada satu Nah, putaran ini. ini jadi kalau ini sedikit lagi bocoran buat teman-teman ya. Jadi beberapa hal yang teman-teman sebutkan di sini yang sudah saya tuliskan di diagram. Ini share screen, whole screen kan ya? Oh, sebagian dong ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini ini tuh adalah bagian dari namanya setup. Kalau di identifikasi game design, elemen game design, terus dia kategorinya apa, dia baru di setupnya aja, belum ke main gamenya itu seperti apa si gameplaynya. Nah, ini mungkin sekarang kita langsung mulai ya. Jadi yang pertama, ketika ini anggaplah setupnya udah beres, udah tahu gridnya berapa kali berapa, ada berapa pemain, ada apa dadunya udah disiapin. Sekarang kita mainnya gimana? Yang pertama itu adalah menentukan gini ya, biar gampang ya. Set pemain aktif. Jadi mengecek siapa sih yang lagi aktif mainnya, apakah pemain satu, pemain dua, apa pemain tiga. Oke, bener kan ya? Habis itu kita udah tahu yang aktif siapa, kita kocok dadu. Nah, kan habis kocok dadu itu adalah kita menambah posisi pemain aktif dengan nilai hasil kocok dadu. Nah, ya kan? Dari situ ya, ini biar biar lebih Ke kebayang bawah ya. aja, ke bawah. Oke, kita tutup dulu ininya ya. Oke, misalkan gini ya. Ke bawah nih ya biar lebih kelihatan. Set pemain aktif ini udah. Sekarang kita lanjut nih teman-teman nih.
Habis itu kita ngecek apakah ketika udah ditambah nilai hasil kocokannya itu eh, dia berhenti di petak yang ada ular apa enggak gitu ya. Ular Ah, enggak atau naik tangga? iya, nah ini merepresentasikannya seperti apa gitu ya. Kita bisa bisa kayak gini salah satu cara merepresentasikan ide tadi ya. Apakah eh, posisi pemain aktif adalah kepala ular? Ah, oke. Misalkan kalau tidak, kalau tidak berarti dia next kan ya. Kalau iya berarti pindahkan posisi pemain aktif ke buntut ular. Nah, buntutnya berapa gitu ya? Betul, ini bikin flowchart ya. Nah, kenapa diagram flowchart ini nanti penting? Kita akan bahas setelah kita nanti beresin at least satu putaran si ular tangga ya. Oke, lanjut. Kita misalkan ternyata dia eh, tidak berada di kepala ular. Terus dicek lagi, apakah posisi pemain aktif adalah kaki tangga gitu. Kalau kaki tangga berarti nanti dia akan memindahkan ke kepala tangga gitu ya. Pindahkan posisi pemain ke kepala tangga. Oke, kalau udah, oh berarti udah nih. Misalkan ternyata dia bukan ular, bukan di kepala ular, dan juga bukan di kaki tangga. Oh, kalau gitu dicek apakah pemain sudah sampai di garis finish apa belum. Kalau belum sampai, berarti nanti kita balik lagi ke atas. Oke, jadi cek. Sekarang kita bikin dua alurnya ya, teman-teman. Nah, ini alurnya di alurnya ke sini, terus alurnya ke sini. Ini nggak apa-apa nggak lurus. Kita ke sini dulu. Sini, terus misalnya ini iya ke sini ya. Terus ini enggak ke sini, terus dicek ke sini ya. Oke. Nah, kalau di sini kan sebenarnya udah pasti bahwa kalau misalkan dia ke buntut ular nggak mungkin dia ke petak finish kan. Berarti kalau kayak gitu setelah dari sini kita select lagi ke pemain aktif. Oke, terus ini juga kalau misalkan tangga bisa sering tidak jarang ada ular tangga yang tangganya tuh mencapai langsung Finish. finish ya, jadi Nggak nggak mungkin. mungkin. Ya, berarti kita digeserin lagi. Oke, nah udah nih, udah. Nah sekarang satu lagi, apakah pemain posisi petak finish? Kita mungkin biar gampang ini ke sebelah kanan lagi aja, ini lagi ya. Oke, misalkan nih alurnya biar semuanya di kanan gitu ya. Nah kalau kalau udah, berarti dia di sini. Berarti Finish. game over, gitu ya. Game selesai. Nge-trigger game overnya karena dia sudah menang. Atau, nah nanti perbedaannya lagi ya. Kita akan coba cek perbedaannya lagi. Nah, dari diagram ini, kita tutup dulu shapes-nya. Saya kecilkan sedikit ya. Nah, dari diagram ini, kita bisa melihat alur dari ular tangga. Bahwa mungkin kalau, apalagi misalkan ular tangga kan sebenarnya game yang sudah umum ya. Jadi mungkin kita akan relatif lebih gampang untuk kayaknya nggak perlu bikin diagram kayak gini, udah deh. Tapi jangan salah teman-teman, kalau kita membuatnya untuk game digital khususnya ya, ini tuh harus didefinisikan. Kenapa tadi ada beberapa teman yang langsung jawab ya? Karena supaya programmernya nggak pusing. Betul ya, ini salah satu fungsi dari ini adalah supaya programmernya tuh tahu maksudnya itu seperti apa. Kalau misalkan kita ngomong kita bikin ular tangga ya kayak yang biasa aja. Sebenarnya kalau kita ngomongin biasa aja, biasanya di tongkrongan tuh beda-beda. Ada ular tangga yang game over begitu ada yang menang, ada yang game overnya tuh kalau semua pemain tuh udah di garis 100. Nah, kalau kayak gitu kan dengan keadaan seperti itu, kita tuh nggak bisa bilang cuman ya kayak ular tangga biasa aja, tapi kita harus mendeskripsikan secara spesifik ular tangga yang kita maksud tuh seperti apa. Apakah yang mau tadi versi yang tongkrongan gitu ya, versi tongkrongan yang harus semua dulu nyampe baru game over, atau yang cukup satu pemain udah beres bisa selesai. Karena kalau misalkan tadi ya dengan diagram yang ada ini, berarti kita menggunakan versi yang begitu ada pemain yang selesai, yang sampai finish, langsung game over. Kalau kita pakai versi yang apa namanya yang semua pemain beres, berarti sebenarnya ada satu bagian lagi yang perlu kita cek apakah seluruh pemain sudah sampai. Jadi kita perlu tambah lagi diagramnya, gitu. Itu akan beda apa namanya kedetailan itulah yang kemudian membedakan satu game dengan game yang lain, teman-teman. Dan ini akan terlihat dari si diagram-diagram ini, gitu ya.
Kayak misalkan contoh, nah ini sekarang pertanyaan nih buat teman-teman. Dari diagram ini sebenarnya apa yang kurang didefinisikan teman-teman? Apa yang belum didefinisikan? Ada yang belum didefinisikan. Coba menurut teman-teman kira-kira apa yang belum didefinisikan? True, false. Oke, ruling kotak final. Betul, oke. Ada lagi yang lain? Kalau angka dadu melebihi jumlah langkah. Oke. Satu lagi, peraturan permainan. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Oke. Itu betul ya. Jadi ada beberapa hal yang belum didefinisikan. Yang pertama misalkan bagaimana misalkan ketika tadi ya setelah ini kalau misalkan ternyata apakah posisi pemain aktif melebihi jumlah boardnya kita belum didefinisiin. Itu harus didefinisiin lagi. Ini kan baru secara umum aja ya. Maksudnya langkah putaran dari ular tangga. Tapi kita juga perlu mengecek apakah karena keadaan itu kemungkinan akan terjadi. Biasanya orang tuh berhenti di 3-2 petak di akhir gitu ya. Kemudian dapat misalkan dia dapat angka 6, berarti nah kalau kayak gitu cara cara komputer ini cara sistem ini mengatasinya gimana? Kadang-kadang ada balik lagi nih ngomong soal peraturan tongkrongan ya. Jadi ada tongkrongan yang kalau misalkan kocokannya lebih banyak dari finish, udah aja lah dianggap menang aja. Ada orang tongkrongan yang bilang ya udah kalau misalkan lebih dari apa namanya jumlah kocokan lebih dari jarak antara pemain dengan garis finish itu tuh harus di kayak ini ya mental lagi balik lagi ke belakang. Jadi harus eksak dapatnya tuh segitu gitu. Itu yang kemudian perlu didefinisikan. Terus lanjut lagi, ya tadi ya, ini ruling kotak final juga kita belum dicek apakah kotak final itu spesifiknya di sini ya. Misalkan kita ngomongin apakah posisi pemain aktif adalah petak finish. Nah ini sebenarnya itu kita bisa lebih spesifikkan. Ini kan sebenarnya masih abstrak ya. Petak finish itu sama dengan value-nya berapa. Karena kan bisa jadi kotak di dalam, ya umumnya mungkin di ular tangga ada 100 petak, tapi bisa jadi di dalam game yang kita mau buat cuma 10 petak, cuma 50 petak, atau hal-hal yang lain. Begitupun juga dengan kepala ular gitu ya. Kita belum mendefinisikan kepala ular itu ada di mana aja gitu ya. Itu hal-hal yang lain yang perlu didefinisikan. Terus peraturan permainan sebenarnya kurang lebih dari sini secara umum kalau alurnya peraturan permainan sudah ada, cuman detail-detail yang tadi belum ada. Nah, yang mau saya tekankan di sini dari pertanyaan saya tadi adalah eh, diagram ini hanya mengandaikan game ini dimainkan secara non digital dengan orang-orang yang sudah mengetahui gitu ya. Jadi gini ya, kalau beneran kita ngikutin, kalau kita menyuruh komputer untuk membaca ini, eh, dia ini hanya akan membayangkan value game ini hanya dimainkan dengan value aja. Jadi gini, saya langsung bikin di tabelnya di sebelah kanan sini ya. Kita coba gini ya. Anggaplah ini kita, oh ini ada tabel. Oke, Kak. Kita 5 menit lagi ya, Kak ya. Siap. Oke, gini ya. Pemain satu, pemain dua. Oke. Oke, misalkan ini indeks. Ini kita ngomongin soal tabel sedikit ya, teman-teman. Oh, jangan. Ini kurang satu lagi, Pak. Barusan kita hapus. Kita harusnya 4. Ya. Nah, misalkan gini ya, kita akan pakai, ini misalkan tabel pemainnya ya. Ini misalkan indeks. Indeksnya pemain 0, pemain 1, ini nama ID pemain. Misalkan gitu ya. ID pemainnya, misalkan player 1, ini player 2. Terus posisi, misalkan gitu ya. Asalnya kan selalu kalau di awal bisa jadi posisi 1 atau posisi 0 ya. Nah, eh, diagram ini hanya membayangkan si permainan itu dilakukan dengan cuman nunjukin ngubah-ngubah posisinya aja. Tapi dia tidak mempertimbangkan bahwa gamenya itu nanti akan direpresentasikan secara visual. Baik nanti ada pion-pionnya gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin game digital ya, ada pakai pion atau yang lain-lain gitu. Nah, eh, untuk itu sebenarnya harusnya di sini ada gini ya. Setelah misalkan pemain aktif terus kocok dadu biasanya ada satu proses lagi yang namanya adalah tunjukkan hasil kocokan dadu gitu ya nggak cuman kocok dadu aja gitu tapi ada tunjukkan menunjukkan hasil kocokan dadu terus menambah posisi pemain aktif dengan nilai hasil kocok dadu itu sebenarnya kalau misalkan kita pakai ini dia tuh yang diupdate cuman posisinya aja di dalam tabel data pemain ini
tapi secara visual dia tuh belum ada perintah yang melakukan itu. Makanya di abis ini kita harus nambahin lagi. Nah, hal-hal detail kayak gitu yang sebenarnya perlu didefinisiin oleh game designer, detail-detail seperti itu. Apalagi kalau misalkan nanti gini ya, kita pengen gamenya cukup besar, dikerjainnya cukup panjang sama banyak orang. Ini akan sangat penting banget karena eh, kalau cuman deskripsi umum itu seringkali akan banyak miskomunikasi dari si desain-desainnya. Ini salah satu contoh ya. Tadi kita ada diagram, ada tabelnya, gitu. Jadi eh, hal-hal inilah yang kemudian salah satunya yang akan kita lakukan di course nanti. Gimana caranya mengidentifikasi gitu ya elemen-elemennya, terus bagaimana kita membuatnya jadi diagram. Bagaimana kayak kita memodelkan apa yang ada di kepala kita supaya orang lain itu gampang bisa memahaminya gitu. Nah, supaya nanti game yang mau kita buat itu lebih gampang dipahami oleh orang lain, dan bahkan kita bisa mengidentifikasi kalau kurangnya gamenya di sebelah mana, kurang funnya dari sebelah mana, nggak balance-nya di sebelah mana. Intinya kurang lebih seperti itu. Ini mungkin contohnya 3 aja ya hari ini, gambar si apa namanya, platform bikin diagram. Itu mungkin Kak Nadia dari saya Oke, kembalikan sip, ke sip. Kak Nadia lagi. Thank you, Kak. Mungkin kita akan pilih beberapa pertanyaan aja ya. Tadi kan udah disinggung-singgung nih kalau apakah harus memainkan? Ya pasti harus memainkan ya, gitu. Nah, ini mau tanya nih dari Nara ya. Ini izin katanya kalau game designer itu coba desain decision-nya itu pakai engine prototyping ya berarti ya yang dilakukan oleh game designer gitu. Oke, apakah ini dari Nara ya tentang Nara, pembuatan Nara. game engine? Oke, jadi percobaan ya betul. Jadi salah satunya yang paling, apalagi untuk kalau kita pengennya game digital gitu ya, akan sangat baik kalau misalkan game designer ini nggak perlu bisa ngoding, tapi dia tuh bisa memiliki kemampuan dasar game engine. Sebenarnya kan kayak misalkan kalau banyak game yang sudah ada template-nya. Nah, kalau teman-teman punya ide sesuatu gitu ya, apalagi sekarang gitu, makin ke sini memang kebutuhan game design tuh bisa, at least bisa ngoprek-ngoprek ya, nggak cuma bikin nggak cuma ngide aja gitu ya. Dengan teman-teman bisa menggunakan si apa namanya si template-template tadi untuk menunjukkan ide teman-teman yang mewujudkan tadi deskripsi, tabel, diagram, pokoknya flow yang ide yang teman-teman bikin itu akan lebih mudah untuk bisa ngejelasin ke orang dan lain-lain. Itu salah satu skillnya. Dan sebenarnya prototyping ya bisa macam-macam ya, bisa prototyping digital gitu ya, bisa juga prototyping non digital. Uh, uh, Prototyping non digital pun akan sangat berguna ya buat yang game digital, karena nanti apalagi kalau yang sifatnya lebih ke sistem ya, prototyping digital akan lebih ke apa lebih lebih bagus untuk misalkan kita pengen bikin game, kita pengen tahu feel fisiknya kayak tadi ya, game-game platformer gini gitu ya, akan sulit dibayangkan kalau misalkan kita cuman cuman mendefinisikan variabelnya aja, tapi kita nggak tahu rasa rasa larinya kayak gimana, rasa lompatnya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen pengen memprototipekan sistem ekonomi di dalam game gitu ya, ekonominya seperti apa, apakah works apa tidak, itu juga bisa dengan tadi ya secara non digital dilakukan gitu. Jadi eh, jawaban untuk Nara, kita bisa ngelakuinnya secara non digital maupun secara digital, bergantung nanti intentionnya apa. Tapi akan ada nilai apa namanya, akan nilai plusnya gitu ya kalau teman-teman bisa melakukan prototyping non digital, prototyping digital juga. Oke, ini pertanyaan terakhir. Begitu ya Nara ya. Berarti terserah kalian mau prototyping seperti apa. Nah, ini nyambung nih sama Nara nih. Ini pertanyaannya Rizky. Nah, kalau Rizky ini gini, kalau game desainnya belum rampung secara keseluruhan, kapan harus prototype gitu ya? Ataukah Oke. kita harus cepetan gitu ya? Cepet-cepet bikin prototipenya atau cepet-cepet bikin game desainnya dulu selesai gitu. Oke, nah ini terkait dengan ini sebenarnya salah satu hal yang dilakukan adalah, jadi kita bisa bikin dulu mulai dari yang namanya, kalau istilah umum itu namanya core mekaniknya. Jadi eh, cari dulu yang mana gini, untuk bisa prototipe lebih cepat dan kita tahu experience apa yang ingin disampaikan, kita game designer bikin bikin si desain untuk core mekaniknya. Biasanya core mekaniknya aktivitas yang lebih spesifik gitu ya, kita jadi nggak perlu misalkan kita pengen bikin game petua, game action gitu ya. Nah, kita game core mekanik kita game actionnya apa nih? Mau nembak-nembak apa mau mukul-mukul, misalkan pukul-pukulan gitu ya. Nah, kita deskripsiin si sistemnya seperti apa, baik dari deskripsi maupun secara diagramnya gitu ya. Itu seperti apa, yang nanti sudah bisa kebayang gitu ya. Baru nanti dikasih ke programmer, kita bikin itu dulu aja. Kita nggak perlu bikin hal-hal yang lain gitu ya. Kita levelnya mungkin nanti dulu gitu ya, nggak perlu dibikinin. Kita bikin dulu implementasi
pukul-pukulannya, apakah misalkan intensinya tujuannya adalah bikin pukul-pukulan yang enak tanpa perlu bikin yang lain, bikin itu dulu juga udah bisa. Jadi sebenarnya game design ini bergantung ya intensi teman-teman, scope-nya juga teman-teman bisa tentuin sendiri. Nah, itu mungkin salah satu tantangannya kadang-kadang apalagi yang baru-baru gitu ya, kebayangnya pengen bikin semuanya dulu, semua idenya dulu ada baru implementasi. Nah, kadang-kadang itu tidak visible untuk dilakukan. Karena yang umumnya adalah ya kita bikin bikin yang core-nya dulu aja. Kalau core-nya udah seru, ya kita bisa nambahin hal-hal yang lain. Tapi kalau misalkan kita belum membuktikan bahwa core-nya seru, seberapapun ditambahinnya kadang-kadang kalau core-nya aja nggak seru nggak akan bisa jadi rame gitu. Intinya gitu. Oke, sip. Thank you KM atas jawaban dari pertanyaan Kak Rizky. Moga Kak Nara dan Kak Rizky tadi terjawab ya. Oke, ini pertanyaannya karena banyak banget, tapi kita udah mau habis gitu ya, mau selesai. Jadi kita akan tampung pertanyaannya lewat nanti form feedback. Oke, terima kasih ya KM. Saya izin ganti share screen nih. Jadi yang Silakan mau Kak. share screen saya ya. Nah, bagi teman-teman yang tadi pertanyaannya belum sampai kejawab sama KM, itu silahkan ya nanti ada form feedback, tulis saja pertanyaan di sana. Bisa jadi nanti kita jawab by WhatsApp gitu ya. Jadi jangan sampai nanti salah. Oke, jadi kita itu ada rangkaian webinar ya. Tadi dari Selasa itu ada ini AI Unity. Kalau kalian tertarik AI Unity, kalian bisa klik yang stealth ya, AI stealth game gitu. Terus di sini kemarin iya bener kemarin itu ada webinarnya Kak Ikhlas itu ya tentang gimana sih bikin model kayak like a pro gitu ya, like a pro gitu. Berarti kalian pilih aja yang bikin animasi ya, game action gitu ya. Animasi 3D ya, dari 3D modeling sampai animation. Itu bikin aset game action kayak gitu. Bikin game aset game action gitu. Itu pilih aja yang itu. Nah, untuk yang hari ini tuh kelasnya KM, kalau kelasnya KM kalian tertarik itu kalian pilih yang basic game designer. Kalau kalian pengen belajar game designer bareng KM, langsung aja pilih game designer kayak gitu. Oke, di mana sih websitenya? Nanti websitenya ada di course.agate.id seperti itu. Dan besok bakal ada webinar lagi yaitu tentang bikin animasi langsung dimasukin di Unity. Nah, ini tentang gimana 3C. Tadi teman-teman kan dikasih tahu 3C sama KM. Nah, 3C itu apa? Karakter, kontrol sama kamera. Nanti juga diterangin. Nah, itu ada gamenya itu bikin game yang berkutat dengan Tris itu kayak gimana? Nah, itu akan diajarin sama Kak Fadli besok ya, besok. Jadi jangan ketinggalan. Nah, bagi teman-teman yang belum sampai dijawab pertanyaannya, silahkan isi feedback survei ya. Untuk isi feedback surveinya saya tunggu 2 menit lah ya, 2 menit dari sekarang seperti itu. Di form feedback survei ini mungkin ini juga ada pertanyaan masalah kepuasan ya. Kalian seneng nggak sih webinar hari ini tuh bareng KM? Apakah KM itu udah jelasin detail atau KM kurang gitu-gitu? Silahkan ya di feedback surveiin aja gitu. Karena kita tuh butuh banget masukan kalian gitu untuk upgrade ya, upgrade gimana kita bisa ngasih yang terbaik buat teman-teman semuanya gitu. Bagi pertanyaan yang belum sampai dijawab, silahkan isi feedback surveinya. Bisa scan QR code. Nah, ini QR code-nya di sini, HP-nya dibuka, di scan aja. Atau kalian tulis di bit.ly/feedback webinar. Ada dash-nya ya, terus dash AACM. Seperti itu. Oke, ini saya tunggu 1 menit lagi bagi teman-teman yang mau kasih feedback. Tapi jangan keluar ya, ini kok udah berkurang ini orang-orangnya. Padahal nanti saya mau bagi-bagi voucher nih. Jangan keluar ya guys ya. Habis ngisi form feedback survei, kalian nanti akan saya kasih voucher khusus buat ikutan course-nya KM seperti itu. Jadi jangan sampai keburu-keburu pulang dulu ya. Ini kita akan kasih vouchernya. Udah? Udah ya? Oke, sip. Terima kasih buat yang isi feedback survei. Nah, ini saya mau kasih voucher buat teman-teman. Karena ini cepet aja, jadi di screenshot aja ya. Langsung di screenshot. 1, 2, 3. Screenshot sekarang, screenshot. Screenshot ya guys, screenshot ya. Jadi ini diskonnya
dari yang tadinya Rp600.000 menjadi Rp200.000. Kode vouchernya ini ya, webinar GDAGC 7 gitu. Berlakunya sampai besok jam 8 malam. Jadi jangan sampai ketinggalan buat daftar, nanti diskonnya hilang gitu ya. Kan ada yang tanya ini beberapa kali ya, Kak ini klaimnya kalau saya nggak bisa klaim hari ini gimana Kak? Ya besok malam ya, maksimal besok malam itu masih bisa. Tapi kalau udah besok malamnya juga nggak ngeklaim, mohon maaf hangus ya guys. Jadi ini diskonnya ini memang tenggat waktu, ada tenggat waktunya seperti itu. Oke, udah di screenshot? Ini screenshot ya guys, screenshot aja. Oke ya, sip. Gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di acara webinar hari ini. Semoga bermanfaat. Dan nanti untuk rekamannya bakal ada di email ya masing-masing seperti itu.